Nah, jembatannya ini jumlahnya itu ada 3 tapi berbeda tempat. Di setiap jembatan, rombongan masnya ini harus salam atau permisi. Setiap kali melihat orang yang mengusik adat, kebiasaan, atau kepercayaan orang lain, dalam hati saya selalu berucap, iki wong opo ra duwe gayan to. Sebagai bentuk rasa jengkel terhadap suatu sikap yang berpotensi mengundang amarah kepada pihak lain. Untuk menghindari konflik, apa susahnya sih menghormati kepercayaan orang lain? Bukankah kita tidak diwajibkan untuk percaya suatu hal, tapi kita wajib untuk menghormatinya? Atau jangan-jangan dirimu mengklaim bahwa dunia ini hanya milik satu golongan saja? Lah, kita tiba di basecamp Gunung Bisma via Sikunang kurang lebih jam setengah 9 pagi. Waktu itu suasana di basecamp cukup sangat sepi. Setelah sedikit berbincang-bincang dengan orang basecamp, kami memutuskan untuk tektok saja pada pendakian kali ini. Nah, terus saya ini masnya kan mau tiktok. Ini saya mau tanya, jas hujan bawa nggak? Bawa, 2 ya? ya, Bawa tisu basah nggak? enggak. Terus musik box? Enggak. Kalau mau tiktok tuh di situ loh, kayak gitu doang. Nah, terus saya lanjutin lagi ya. Nih, istilahnya jadi itu pegang ini ya. Nah, Iya. petanya ya. Nah, itu peta mini Gunung Bisma via Sikunang tuh seperti itu. Mempunyai 3 pos dan 5 puncak. Kayak gitu. Jadi awal mula perjalanan nanti dia awali di sebelah situ ada menuju arah base camp sini kan. Nah, dari situ masnya itu turun. Ya, turun masuk ke desa, lurus terus ada musola di situ, musola paling bawah itu ambil kiri. Nah, sudah ambil kiri kita terus lagi ada pom mini ambil kanan. Di situ udah ada petunjuk arahnya di tiang listrik. Nanti tinggal ikutin aja begitu. Kalau udah kita ngikutin petunjuk arah di desa, nanti akan keluar desa itu kan bertemu dengan jembatan. Nah, jembatannya ini jumlahnya itu ada 3 tapi berbeda tempat. Di setiap jembatan, rombongan masnya ini harus salam atau permisi. Nah, terus kita jalan lagi, nyampe di pos 1. Di pos 1 ini juga ada posnya, juga ada petunjuk arahnya, tapi ditandain lagi dengan jalan yang bercabang. Jalan seperti kaki ayam seperti ini bentuknya. Jadi masnya bisa ambil yang kiri atau yang tengah. Yang kanan. Ya, kiri atau yang tengah. Yang kanan jangan. Ya, jadi 2 jalur ini nyampenya di pos 2 semua. Tapi rekomen kebanyakan ambilnya pada yang kiri. Soalnya katanya banyak bonusnya. Tapi kalau untuk yang kiri ini ada patokannya. Patokannya tuh masnya harus lurus terus. Ada pertigaan nggak boleh belok. Terus yang sambung dok. Kayak gitu. Nah, terus kalau udah nyampe di pos 2 nanti masnya tinggal lihat ke atas ada bangunan, musola, warung sama WC. Itu patokan untuk pos 3. Soalnya pos 2 ke pos 3 itu deket banget dilihat dan kelihatan. Kayak gitu. Nah, terus kalau udah nyampe di pos 3 sekitar 15 tangga lagi itu ada camp area. Camp area bentuknya memanjang sampai di bawahnya puncak jebol tapi nggak panjang banget. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalau udah nyampe di puncak pertama, puncak Tugel, harus hati-hati sebelah kanan dan sebelah kiri. Dari puncak pertama sampai ke puncak nomor 5. Terus puncak tertingginya atau puncaknya itu ada di puncak nomor 3, puncak Indraprasta. Itu di tertingginya. Soalnya kalau Bisma itu bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti intinya hati-hati lah, pelan-pelan aja lah, kayak gitu. Terus itu di bawahnya di kita ada kontak basecamp, kalau bingung atau ada apa-apa nanti silakan telepon, WA atau dan sebagainya. Seperti itu. Udah, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, terus untuk simasinya ini satu orang itu 25, itu belum termasuk penitipan motor atau mobil. Kayak gitu. Sekarang jam 9 pas kita mulai berjalan menuju puncak bis. Moga-moga cerah ya Om. Amin. Di awal pendakian jalurnya akan melewati perkampungan warga. Ramai dan ramah. Kiri. Tepat jam 9 pagi, perjalanan untuk mencapai titik tertinggi di Gunung Bisma ini kita mulai. Di awal pendakian, perjalanan menyusuli perkampungan warga.
Jalur pendakian Gunung Bisma via Sikunang ini tepatnya berada di Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Jalur ini juga tergolong baru dan masih rintisan. Posisi base camp berada 50 meter dari gerbang Desa Sikunang. Kabut om. Kabutnya nyantai dinteni sak jam loro. Prinsipnya tak tok niku ngono nggih ya. Iso gawe pipa. Assalamualaikum. Monggo Bu. Nggih. Setelah melewati permukiman warga, setelah itu juga kalian akan disambut dengan hamparan perkebunan yang beraneka ragam. Kalian juga dapat menjumpai para petani yang sedang berkebun. Setelah melewati perkebunan itu, kalian akan melewati tangga untuk menuju hutan yang sangat masih asri. Begitu juga masih rimbun. Perjalanan untuk mencapai pos 1 hanya membutuhkan kurang lebih waktu 30 menit saja. Mana ya? Sikunder. Memang aku golek solusi base camp. Gunung Bisma atau Bismo ini adalah gunung yang berada di Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini masih berada di komplek pegunungan api Gunung Dieng. Secara administrasi, gunung ini terletak di perbatasan Desa Campursari dengan Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 2.365 meter di atas permukaan laut. Setelah melewati pos 1, perjalanan masih dilanjutkan menyusuri jalan setapak. Tidak begitu menanjak, masih di sekitaran hamparan perkebunan warga. Pos 2. Sekitar 20 menit lamanya kita berjalan, tibalah kita di pos 2. Pos 3. Di pos 2 ini terlihat pos 3. Jaraknya tidak begitu jauh, tetapi disinilah tanjakan-tanjakan itu mulai kita rasakan. Sebelum pos 3 kita akan menjumpai satu-satunya warung yang berada di sini. Di belakang warung ini juga terdapat musola maupun toilet. Di atasnya warung ini terdapat pos 3 yang sudah kelihatan dari warung ini. Semeru agak kesel belas malah. Oke, apa open trip. Camp area. Setelah itu, kita akan menjumpai camp area. Tidak begitu luas tempatnya di sini. Langsung saja kita melanjutkan perjalanan untuk ke puncak pertama, yaitu Puncak Tugel. Rasret Koba.
Mas, Pak. Kurang dari 30 menit dari warung tadi, tibalah kita di puncak pertama Gunung Pisma, yaitu Puncak Tugel. Dari sini punggungan-punggungan Gunung Pisma sebenarnya terlihat jika cuaca cerah. Sayangnya pada saat itu cuaca sedikit berkabut. Sekarang jam 10 kita tiba di puncak Tugel 332 meter di atas permukaan laut. Puncak Tugel 2332 meter di atas permukaan laut, Gunung Pismo. Jam 10 pagi. Start dari base camp jam 9. Perjalanan pun kita lanjutkan untuk mencapai puncak kedua dari Gunung Pismo. Nah, dari sinilah kalian harus ekstra hati-hati, terlebih di musim penghujan seperti sekarang ini. Kalian harus melewati punggungan dari Gunung Pisma itu. Kanan kiri kalian adalah jurang yang sangat dalam. Tetap fokus pada jalur yang kalian lalui. Jalurnya tidak begitu menanjak maupun menurun, tetapi kanan kiri kalian adalah jurang. Hanya butuh waktu 15 menit saja, tibalah kita di puncak kedua Gunung Pismo, yaitu Puncak Nemu-Nemu, yang memiliki ketinggian 2348 meter di atas permukaan laut. Dari puncak Nemu-Nemu kita melanjutkan perjalanan ke puncak ketiga, yang merupakan titik tertinggi dari Gunung Pisma. Perjalanan pun dilanjutkan untuk mencapai puncak ketiga dari puncak Gunung Pisma, yang merupakan titik tertinggi dari gunung tersebut. Setelah puncak kedua, kalian akan menjumpai lagi camp area lebih luas daripada camp area sebelum-sebelumnya. Menurut saya juga recommended sekali jika kalian ngecamp di tempat camp area setelah puncak kedua ini. Ingat ya teman-teman, di Gunung Pisma ini dilarang sekali untuk ngecamp di area puncaknya.
Kurang waktu dari 20 menit dari puncak kedua, tibalah kita di titik tertinggi dari Gunung Bismo, yaitu puncak Indraprasta yang memiliki ketinggian 2365 meter di atas permukaan laut. Jika cuaca cerah, dari sini kalian dapat menyaksikan 3 gunung sekaligus, bahkan lebih. Yang paling jelas adalah Sindoro, Sumbing, dan juga Merbabu. View-nya juga tak kalah indah dari Gunung Sejuta Umat atau Gunung Prau. Hampir-hampir mirip lah. Hanya saja lokasi puncaknya sangat sepi. Jadi jika kalian datang pada akhir pekan atau pada hari-hari libur besar dan banyak sekali pengunjung, kalian harus antri untuk mendapatkan foto yang bagus. Sekian cerita dari pendakian Gunung Bismo via Sikunang ini. Terima kasih atas support dan dukungannya di channel ini. Dan sampai jumpa di jalur pendakian di hari-hari selanjutnya. Bye bye.